Inui mengancam Hakai menggunakan pisau. Lalu Yuzuha menendang leher Inui. Di sini akhirnya terungkap bahwa ketua Black Dragon adalah Shiba Taiju, kakak dari Shiba Hakai dan Shiba Yuzuha. Yuzuha meminta Takemichi dan Hinata untuk pergi. Tapi tiba-tiba dari arah belakang Takemichi muncul Black Dragon lainnya memukul leher Takemichi. Dia ternyata adalah Shiba Taiju, ketua generasi ke-10 geng Black Dragon. Anggota Black Dragon sangat segan dan menghormati Taiju. Mereka seketika hening dan membungkuk saat Taiju datang. Taiju benar-benar tidak memiliki belas kasihan terhadap musuh yang masuk kawasannya. Takemichi dihajar habis-habisan oleh Taiju. Yuzuha yang seorang wanita ikut membela Takemichi, tapi dia tetap dihajar oleh Taiju. Hakai meminta Taiju untuk melepaskan Takemichi. Taiju tidak peduli, dia tetap menghabisi Takemichi. Lalu Taiju mengatakan, jika Hakai ingin melihat dia berhenti memukuli Takemichi, Hakai harus memberikan sesuatu yang setimpal. Akhirnya Hakai mengatakan akan keluar dari Toman dan bergabung dengan Black Dragon. Sebagai gantinya, Takemichi harus dilepaskan. Taiju akhirnya setuju dengan Hakai. Takemichi selamat, tapi hal itu membuatnya semakin dekat dengan kenyataan yang akan terjadi di masa depan. Hakai akan membunuh ketua sebelumnya atau kakaknya sendiri. Setelah itu dia menguasai Black Dragon, di mana dia akan menjadi ketua generasi ke-11 Black Dragon. Lalu dia akan bergabung dengan Toman dan menjadi pengurus Toman di masa depan. Takemichi dijenguk oleh gengnya. Ternyata gengnya sekarang sudah masuk menjadi anggota divisi 1 Toman, yang artinya sekarang Takemichi adalah kapten mereka. Chifuyu pun ada di kamar Takemichi. Chifuyu mengatakan konflik tidak akan bisa dihindari. Black Dragon telah menghajar kapten divisi 1, dan itu akan memicu konflik antara Toman dan Black Dragon. Menurut Chifuyu, Black Dragon yang sekarang sangat berbeda dengan Black Dragon yang dilawan Toman saat Toman pertama kali dibentuk. Sekarang Black Dragon lebih kejam dan jahat karena pengaruh Taiju sebagai ketuanya. Taiju melatih anggotanya seperti tentara. Dia menjual jasa anggotanya untuk menghasilkan uang. Kesempatan Toman menang saat ini akan sangat sulit. Takemichi tidak ingin melibatkan semuanya dalam permasalahan ini. Dia mengatakan akan mengurus permasalahannya dengan Black Dragon sendirian. Lalu Chifuyu mengajak Takemichi keluar, mengendarai motor peninggalan Baji. Chifuyu menyerahkan motor itu kepada Takemichi dan menyuruhnya bersenang-senang. Itu pun yang mungkin akan Baji katakan kepada Takemichi saat ini. Takemichi akhirnya memutuskan untuk memberitahu rahasia besarnya kepada Chifuyu. Dia menjelaskan kalau dia melompati waktu dari 12 tahun yang akan datang. Dia menjelaskan Chifuyu akan dibunuh oleh Kisaki. Dia menjelaskan semua yang terjadi di masa depan dan yang telah dia alami. Chifuyu kaget, tapi dia percaya karena banyak hal aneh dari Takemichi. Salah satunya dia selalu tahu lebih awal permasalahan apapun. Dia meminta Baji untuk tidak mati, karena dia sebenarnya tahu Baji akan mati.